Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku semuanya, para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat aswaja, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin, diberikan kelancaran semua aktivitasnya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah mempertemukan kita kembali. Sudah sekian lama saya tidak hadir di majelis ini, tidak menyapa Anda semuanya. Pada kesempatan ini saya diberikan kesehatan, umur panjang sehingga bisa menyapa Anda semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita, majelis kita ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan limpahan karunia, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya akan mengupas tentang Imam Mahdi. Tentunya mungkin sahabat semuanya sering mendengar istilah Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi ini dipercaya dalam beberapa referensi, termasuk dalam banyak hadis tentang kemunculannya di akhir zaman, di mana nanti ketika munculnya huru-hara jelang hari kiamat, yaitu huru-hara di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi, kemudian dilanjutkan dengan beberapa peristiwa sederet yang lainnya, di antaranya turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Dabbah, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, kemudian munculnya Dajjal dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus dulu tentang siapa itu sebenarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kalau kita lihat dari asal katanya, kata-kata Mahdi ini adalah imam yang mendapatkan petunjuk, ya. Imam yang mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam berarti maknanya adalah dia seorang pemimpin. Berarti dia adalah pemimpin manusia kelak di akhir zaman yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan perintah mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang pengertian Imam Mahdi. Imam yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat Islam di seluruh dunia. Jadi menyatukan seluruh umat Islam dalam satu naungan atau dalam satu bendera di bawah bendera Imam Mahdi. Lantas adakah dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis? Tentunya di dalam hadis ini sangat banyak sekali. Ada puluhan hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Kalau di Al-Quran untuk sejauh ini saya cari teksnya tentang munculnya Imam Mahdi ini belum ada atau belum ketemu, atau memang tidak ada dalil secara tekstual tentang Imam Mahdi. Namun kalau kita rujuk dari banyak hadis ini, ternyata banyak sekali tentang menceritakan Imam Mahdi. Nah, di sini akan kita kupas tidak semuanya, hanya beberapa hadis saja yang membahas tentang siapa itu Imam Mahdi, kapan kemunculannya, kemudian ciri-cirinya. Nah, ini agar kita nanti tidak salah persepsi, tidak salah paham tentang siapa itu Imam Mahdi. Karena ternyata banyak sekali kelompok yang mengklaim mereka mengatakan sudah bertemu dengan Imam Mahdi, bahkan mengaku sebagai Imam Mahdi, bahkan dalam beberapa komentar para tokoh bahwasanya Imam Mahdi saat ini sudah muncul, sudah lahir, sudah ada. Nah, jadi di tahun 2023 ini katanya beberapa orang mengatakan Imam Mahdi sudah lahir, sudah ada. Bahkan para tokoh pun menanti kedatangan Imam Mahdi ini akan munculnya secara
jelas nanti di tahun 2024. Nah, benarkah demikian? Apakah termasuk konflik Israel dan Palestina ini adalah peristiwa yang pemula akan munculnya Imam Mahdi, kemudian nanti akan muncul sederet kejadian yang lain? Itu tentunya akan kita bahas di sini. Apakah memang ini adalah pertanda sudah akhir zaman? Kita hidup di masa akhir ini. Apakah kita memang akan nanti ketemu dengan saat-saat bertemu dengan Imam Mahdi, atau bertemu dengan masanya turunnya Nabi Isa alaihissalam? Nah, di sini akan kita bahas. Ada beberapa hadis. Ini hadis yang menjelaskan tentang turunnya Al-Mahdi. Ini hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, law lam yabqa, seandainya tidak tersisa minad dahri, dari dunia atau dari masa atau dari waktu, illa kecuali yaumun, sehari saja, la ba'atsallah, pasti Allah akan mengutus rojulan, yaitu orang laki-laki, min ahli baiti, dari keluargaku atau dari ahli baitku, yamla'uha, akan memenuhi bumi atau memenuhi dunia, adlan, dengan penuh keadilan. Kama, sebagaimana muliat jauron, bumi dulunya juga dipenuhi dengan keangkamurkaan atau kerusakan atau kejahatan atau penindasan. Nah, ini jadi poin menurut hadis ini tentang siapa itu Imam Mahdi. Yang pertama adalah Imam Mahdi masih ketemu nasab silsilah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih ahlul bait, masih silsilah dzurriyyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengklaim sebagai Imam Mahdi, kemudian dia tidak ada silsilah, tidak ada nasab, tidak ada sanad, garis silsilah keturunan atau genealogi sampai kepada Rasulullah, maka jelas dia bukan Imam Mahdi. Bukan imam yang ditunggu-tunggu kedatangannya di akhir zaman. Maka itu adalah Imam Mahdi palsu. Ya, betapa banyak Imam Mahdi yang sekarang mengaku dia mendapatkan petunjuk. Bahkan juga ada berita dari Pakistan, Lahore, di mana ada tokoh yang dia juga mengatakan mendapatkan mimpi, banyak mimpi tentang bimbingan dari Allah dan dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga banyak orang mengklaim atau mengaku dia adalah Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ini adalah Muhammad bin Qasim, ya, Sayyid Muhammad bin Qasim. Nah, ini juga dianggap oleh banyak orang, juga banyak yang mengikutinya, percaya tentang bahwasanya beliau ini adalah Imam Mahdi. Nah, sebelum kita menjawab itu, akan kita lanjutkan lagi bagaimana ciri Imam Mahdi berikutnya. Tadi yang pertama adalah dia adalah dzurriyyah Rasulullah, keturunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang hadis yang kedua, Al-Mahdiyu minni, Al-Mahdi adalah dariku atau dari keturunanku. Nah, ini menguatkan dari hadis yang pertama tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini hadis yang kedua, ini juga riwayat dari Imam Abu Dawud. Al-Mahdiyu minni, Imam Mahdi adalah dari keturunanku. Ajlal jabhati, dahinya lebar. Jadi dahinya lebar ini sebagai ciri fisiknya, dahinya lebar. Aqnal anfi, hidungnya mancung. Nah, ini ciri-ciri biasanya orang Arab, hidungnya agak besar panjang ya, mancung. Kemudian dahinya ini lebar. Yamla'ul arda, memenuhi bumi, qistan, dengan keadilan, qistan wa adlan, dengan penuh keadilan, ya.
Qistan dengan adilan ini maknanya adalah sama-sama maknanya adalah adil. Kama muliat sebagaimana dipenuhi bumi itu jauron, yaitu kejahatan, wa zulman, kezaliman, yamla'u sab'a sinin, ia berkuasa atau memimpin selama 7 tahun. Jadi ciri-ciri fisiknya tadi adalah dahinya lebar, hidungnya mancung. Nah ini ciri-ciri fisik, tapi bukan berarti terus setiap orang yang hidungnya mancung atau dahinya lebar Imam Mahdi, tapi dia harus kita lihat dia ada ketersambungan nasab, garis keturunan, genealoginya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu hadis yang kedua. Lantas kemudian kalau kita secara globalnya, bagaimana Imam Mahdi ini? Ciri-ciri Imam Mahdi yang tadi kita ketahui dia adalah Ahlul Bait atau zuriyah Rasulullah SAW. Kemudian namanya sama dengan Nabi, ada Muhammadnya. Kemudian dia ini menguatkan ajaran Islam, bukan menentang, bukan menghapus, tapi justru akan mengokohkan ajaran Islam. Ya, jadi Imam Mahdi ini adalah imam bagi seluruh umat Islam di akhir zaman yang akan menyelamatkan manusia dari kelompok kezaliman. Beliau akan memimpin dengan penuh keadilan. Ya. Kemudian selain memimpin keadilan, juga muncul nanti Isa alaihissalam yang akan mendukung perjuangan dari Imam Mahdi. Ya, Isa muncul ini adalah menguatkan ajaran Islam dan akan menjadi makmum di belakang dari Imam Mahdi, karena Imam Mahdi nanti yang akan memimpin, akan menjadi imam sholat dan memimpin umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sederet peristiwa yang lain, yaitu munculnya Dajjal. Kemudian Imam Mahdi akan menguasai negeri Muslim. Ya, beliau menyatukan seluruh masyarakat, seluruh umat Islam dari berbagai macam bangsa, berbagai macam negara, penuh dengan keadilan. Kenapa demikian? Kok bisa? Karena beliau mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahinya lebar dan hidungnya mancung. Nah, ini ciri fisiknya. Nah, itu tadi tentang bagaimana ciri Imam Mahdi, penjelasan tentang Imam Mahdi yang dijelaskan di dalam beberapa hadis. Tentunya ada penjelasan hadis yang lain yang bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, berkenaan tentang Muhammad Al-Qasim tadi yang ada dari Lahore atau Pakistan, bagaimana kita menyikapinya? Tentunya ini belum begitu jelas. Artinya kita tidak bisa memastikan dan juga tidak bisa menolaknya. Karena ini adalah sebuah penafsiran orang-orang yang mengaitkannya, mungkin ada kecocokan, tapi ini bukan sebuah kepastian. Artinya belum mutlak bahwasanya beliau Muhammad Al-Qasim ini adalah Imam Mahdi. Jadi kita tidak boleh kemudian menolak secara mentah-mentah dan kita juga tidak boleh mengakui secara mutlak. Kecuali kalau memang seluruh umat Islam mengakuinya, karena nanti Imam Mahdi ini diakui oleh umat Islam itu dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus kemudian beliau mendeklarasikan, ya, karena dengan otomatis nanti seluruh umat Islam akan mengakuinya dan akan menjadikannya sebagai imam bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, itu cara menyikapinya agar kita bisa bersifat moderat, tidak langsung menolaknya karena kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui, tidak kemudian langsung 100% menerimanya karena ini sesuatu yang rahasia, yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lantas apakah kemudian nanti di tahun 2024 mendatang akan turun Imam Mahdi? Kita juga tidak bisa memastikannya. Apakah peristiwa Palestina dan Israel yang sedang konflik ini juga tanda awal dari turunnya Imam Mahdi? Kita juga tidak bisa memastikannya. Kalau orang kemudian sekedar mengklaim, mengaku-ngaku, atau kemudian menghubung-hubungkan itu semuanya, mengotak-atik semuanya dengan peristiwa di akhir zaman, ya monggo saja, karena itu hanya sekedar penafsiran yang tentunya tidak bisa kita jadikan patokan secara benar, secara pasti. Hanya sekedar penafsiran, tentu tidak mutlak kebenarannya, masih bersifat relatif. Itu bagaimana cara kita untuk menyikapi berbagai macam pandangan, berbagai macam paham orang tentang Imam Mahdi.
tentunya harapan kita semuanya mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup tidak tahu di zaman apakah memang mendekati turunnya Imam Mahdi ataukah masih jauh, itu semuanya rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu, tapi harapan kita semuanya mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari berbagai macam fitnah dunia, terhindar dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari fitnah Dajjal, dari fitnah kesesatan di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah menuntun kita semuanya ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.